Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Vila Kaisa Saragi, saya dari kelas 11 PAS 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan dan budaya kasih. Ada beberapa fakta yang akan saya jelaskan terkait penggolongan kekerasan. Yang pertama itu kekerasan sosial. Ini mencakup pengucilan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Contohnya itu adanya penggusuran paksa komunitas miskin dari tempat tinggal mereka sendiri untuk memberikan ruang bagi pembangunan yang menguntungkan pihak tertentu. Yang kedua itu ada kekerasan kultural. Itu terjadi ketika budaya lokal atau minoritas dihina atau dianggap rendah oleh budaya mayoritas. Misalnya itu pelecehan atau diskriminasi terhadap orang karena perbedaan budaya seperti logat bicara atau tradisi tertentu. Yang ketiga itu ada kekerasan etnis. Itu melibatkan pengusiran atau penindasan terhadap kelompok etnis tertentu dari wilayah mereka. Contoh nyata dari konflik antar etnis ini itu kayak yang terjadi di Indonesia itu seperti adanya kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1998. Yang keempat itu ada kekerasan keagamaan. Itu terjadi ketika fanatisme agama menyebabkan konflik di mana umat beragama atau pemaksa umat beragama dipaksa untuk mengikuti ajaran agama orang lain. Contohnya itu adanya serangan terhadap tempat ibadah orang lain yang berbeda keyakinan dengan agama yang menyerang itu. Yang kelima itu ada kekerasan gender. Itu melibatkan diskriminasi atau pengabaian terhadap hak-hak perempuan. Contohnya itu kita tahu bahwa perempuan itu lebih sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan, dan juga mendapatkan kekerasan domestik yang dialami oleh perempuan di berbagai negara. Yang keenam ada kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak. Terjadi ketika anak-anak dipaksa bekerja oleh orang dewasa. Contohnya itu anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di kondisi yang tidak layak atau tidak manusiawi, atau anak-anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan manusia untuk tujuan seksual atau ekonomi. Apapun alasannya, kita tahu gereja tidak pernah memandang kekerasan sebagai jalan hidup manusia. Kekerasan itu tidak pernah dianggap sebagai sikap kasih, sebab sikap kasih adalah bersedia berkorban, bukan seperti budaya kekerasan justru mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai budaya kasih dan kekerasan. Terima kasih. Salam Maguni.